Silakan mulai. Tunggu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ini hari sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit? Ada. Tidak. Oke. Saya absen dulu. Dengarkan namanya. Dini Rahmadani. Dinda Suci. Armisa. Hadir, Bu. Andi Muhammad Rikard. Herdia Natasha. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, ketua kelas, bisa dimulai doanya. Belum kita belajar modal kita sama-sama baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita belajar mengenai sejarah. Yang ingin dibahas materi kali ini itu mengenai kerajaan. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasan, saya mau tanya dulu apa yang dimaksud dengan kerajaan. Ada yang tahu? Raja. Ini namanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh Raja. jadi yang ingin kita bahas adalah kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahtanya. Namun kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara. Pernah ada yang dengar? Pernah dengar Kertanegara? Pernah. Yaitu rajanya yang terakhir dan paling sukses di bawah kepemimpinannya. Wilayah kekuasaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, kerajaan Singasari juga berhasil mengusir ancaman Kubilai Khan, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan kerajaan Singasari, diantaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Prasasti Singasari, dan Prasasti Manggurung. Ada yang mau bertanya di sini? Belum, tapi nanti. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan? Nggak tahu. Bukannya sistem pemerintahan itu jelas bahwa negara ini butuh namanya pemimpin atau pemerintah. Ada lagi? Oke, jelas belum ya? Kerajaan Singasari didahului oleh Kerajaan Kadiri dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Nama kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota tersebut diubah menjadi
Singasari. Akhirnya Singasari justru lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa namanya diubah menjadi Singasari? Karena lebih dikenal Singasari. Tumapel itu nama wilayah yang pernah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Karena dia telah menjadi kerajaan, maka diubahlah jadi Singasari. Udah jelas? Ada lagi? Oke. Sejarah Raja-Raja Singasari. Sumber acuan sejarah kerajaan Singasari, Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Banyak dijadikan acuan dalam menelusuri tabek tilas kerajaan Singasari. Ada beberapa di antara kedua karya sastra ini, versi Pararaton yang lebih dikenal dengan Ken Arok. Sebagai pendiri Singasari, dalam versi ini, Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Saat itu, Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang aku atau setara dengan camat di Tumapel. Namun akhirnya membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, Ken Dedes. Ken Arok pun menjadi aku Tumapel yang baru. Tak puas mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kediri. Hebatnya, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari Kediri dengan dibantu oleh para Brahmana yang berseteru dengan sang raja. Ada yang mau ditanyakan bagian sini? Baik, silakan. Boleh. Saya kirain kamu bertanya. Mau bertanya kah? Oke, boleh. Ada yang mau bertanya di sini? Saya lanjut. Oke, silahkan Amel. Ken Arok ya. Ken Arok itu raja pertama dan juga pendiri kerajaan Singasari. Jelas? Raja pertama. Ya. Ken Arok menjadi raja pertama Singasari di usianya yang ke-40. Ia bertahta selama 25 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung, di tahun 1247 Masehi. Balas dendam antara saudara ini berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok. Setelah bertahta selama 2 tahun, Tohjaya bertahta mulai tahun 1249, ternyata hanya dapat menikmati kekuasaan selama beberapa bulan sebelum digulingkan oleh keponakannya Wisnuwardana. Ada yang mau ditanyakan di sini? Iya, digulingkan. Digulingkan itu ya, dilengserkan dari tahtanya. Jelas? Apa? Ada saudaranya kah? Tidak. Apa? Ya? Boleh. Boleh. Yang kalian mau Apa tadi? bilangnya Amel Kenarok ada. Kenapa Amel kamu kan yang bertanya? Ada. Saudaranya Kenarok ada? Saudaranya tidak diketahui, yang intinya dia mempunyai anak, yaitu Tohjaya. Istrinya kan Ken Dedes, dia rebut istri dari Tunggul Ametung. Jaya apa? Oke, jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Saya lanjut ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada nih. Anak Anusapati dan Nura Singamurti yaitu Wisnuwardana, cucu dari Ken Arok. Wisnuwardana bertahta hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Kertanegara secara damai. Bentar ya. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, Singasari makin sejahtera dan berkembang. Dari masyarakat sekitar Sungai Brantas yang bergantung pada pertanian, kerajaan Singasari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah, beras, emas, hingga kayu cendana. Kesuksesan Singasari terdengar hingga telinga Kubilai Khan yang kemudian menuntut Singasari untuk menjadi daerah bawahannya. Untuk mengatasi ancaman Kubilai Khan, Singasari menjalin kerjasama internasional dengan kerajaan Champa dan Vietnam. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ya. Kejatuhan Singasari yaitu akibat terlalu banyak mengirim pasukan keluar Jawa. Pertahanan negeri jadi melemah. Jayakatwang Gelenggelang memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara di istananya.
pada tahun 1292. Jaya Katuang mengakhiri riwayat kerajaan Singasari dan mengumumkan dirinya sebagai Raja Kediri. Masa kekuasaan Jaya Katuang tidak bertahan lama, dirinya dikalahkan oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara yang memanfaatkan kedatangan pasukan Kublai Khan di tahun 1293. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Ia menyatakan diri sebagai anggota dinasti Rajasa yang dimulai oleh Ken Arok. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri materi? Lanjut, Bu. Selesai sudah kesimpulan. Waktu Cak. Bilang 4 orang ya, Cak. Ada? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tadi kan ibu kan membahas kerajaan Singasari. Apa? Coba diulang. Tadi kan ibu membahas tentang kerajaan Singasari. Iya. Begitu udah tahu buat drama Singasari. Udah kali kumpul. Siapa yang mau berperan? Ibu yang bagi kelompok. Yalah, lain kali. Di sini betulan ada yang mau tanya? Silahkan, kalau tidak dimengerti bisa ditanya. Cukup? Mengapa kerajaan siapa tuh Ken Arok Iya. jatuh kan? Iya, dilengsarkan dari. dilengsarkan dari jabatan. Ya, karena itu akibat balas dendam, ingin memperebutkan tahta. Sudah jelas. Di sini Ken Arok habis membunuh Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung ini mempunyai anak. Makanya ini balas dendam lah kepada Ken Arok. Jadi mengerti? Apa? Jadi Oke, ada yang mau bertanya? Irma? Iya, Asad. Ibu. Apa itu Singasari? Singasari itu berasal dari kata tumapan. Tumapan. Bisa ngerti? Singasari itu ya nama kerajaan, cuman di dulunya namanya Tumapal, diunggah, diubah menjadi Singasari. Ada lagi? Apa? Oke, baiklah. Sampai sini saja materi kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.